Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dapat berkumpul dalam undangan saudara kita, abang kita, juga guru kita bersama dalam undangan wali kita, anak daripada sahabat kita, guru kita Ustaz Ismail Nasib. Kita doakan semoga Allah jadikan anak yang soleh, Allah jadikan anak qurratul a'yun yang dapat membanggakan kedua orang tuanya dan kelak menjadi bolehan di akhirat dan kelak nanti. Kita doa berdoa semoga Allah panjangkan umur daripada guru kita bersama orang tua kita Kiai Ahmad Zayadi Maula. Ya, insyaallah Buya panjang umur, sehat walafiat, keluarganya menjadi keluarga anak-anak yang sakinah mawaddah warahmah, anak cucunya menjadi anak cucu yang saleh dan salehah, segala hajatnya dikabuli Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga yang hadir para ustaz, para dai, para orang tua, sepuh, tokoh masyarakat, Bapak RT, Bapak RW, jamaah Masjid Al-Istiqomah yang biasa pengajian. InsyaAllah tidak lepas dari acara ini Allah kabulkan hajat kita, Allah sehatkan badan kita, Allah jadikan kita fi ibadika shalihin. Alhamdulillah, mohon maaf sebelumnya saya tadi selesai ngajar terus ada acara di Halim, dari Halim langsung ke sini. Di sini masih selesai, di sini masih ditunggu lagi Pak, jadi terburu-buru. Ya, mohon maaf sebelumnya mengenai hitanan sunatan, kalau kita kenal ya, disunat itu sama-sama kita ketahui itu syariat Islam, diikuti, diawali dan dari syariat Nabi kita Ibrahim alaihissalam. Cuman ada yang antik kalau di Indonesia, khususnya di Betawi. Yang antiknya adalah ini yang ditunggu-tunggu bocah, ini yang ditunggu-tunggu anak. Kita kan dulu pernah ngalamin juga ya, jadi memang ini yang adat, yang istiadat yang bagus karena menjadi girangan ya, buat anak-anak. Kalau sunat itu diramein, nanti dipajang di kuade, kantongnya isi penuh sama amplop ya. Di tempat lain nggak ada Pak, di Indonesia ya. Contoh, kalau mau percaya tanya Mbah Bogel dah. Kalau sunat di Afrika tuh gimana itu ya, ujungnya diikat sama benang, ditarik, taruh di atasnya, ditaruh talenan ya, ditaruh pisau diketok ya, ujungnya ditarik, terus kulupnya melar, ujung kelang taruh pisau begini, diketok pakai balok, udah, terus langsung digituin, udah, tuh anak jalan ngengkang udah tuh ya, gitu. Nah, di negara-negara lain nggak ada, cuman ada di sini kita di Indonesia, apa kita Betawi ya. Kalau tanah Betawi, saya termasuk saya Pak, dari keturunan Arab, tapi tetap aja acaranya gayanya kayak Betawi. Sunatnya duluan, begitu Ustaz. Ya, sunatnya duluan. Jadi ntar kira dipajang udah sembuh, udah bisa larian-larian gitu kan. Nah, kantong yang gede itu, bikinin sama abah saya, gamisnya gede, kantong gede. Alhamdulillah. Jadi kurang jalannya jalan duit semua. Karena itu yang ditunggu-tunggu anak. Nah, saya tadi godain Ustaz Ismail, kalau udah habis nyunatin gini ntar kagak berasa, tahu-tahu ujung-ujung ingat nawinin dah. Biasanya begitu kan Pak. Nah, tugas kita juga begitu, karena kita dulu begitu sama bapak kita. Tapi jangan lupa, habis disunatin ini ada tugas juga dari agama ya. Sekarang pendidikan untuk mendidik anak kita ibadah. Nah, sering saya kalau acara begini saya selalu ingatkan, nah kalau udah sunat begini enak, udah boleh bawa sholat Jumat dah ya. Boleh sholat berjamaah di samping kita. Kalau belum sunat, kadang-kadang orang lupa, dibawain sholat Jumat. Masih kecil, giliran sholat dia nangis, mengganggu khusyuan orang-orang yang lain. Jadi kita kalau udah begini enak nih Pak, tanggung jawab. Sekarang tanggung jawab saya Ismail ngajarin agama. Yang pertama ngajarin fikih, ngajarin dia kencing tuh cebok. Nah, kalau udah sunat gini udah kering, tinggal diajarin besok. Kalau udah sunat begini kencingnya jongkok, jangan berdiri. Diajarin ceboknya. Maklum anak kecil Pak. Di rumah paling bawel sama anak saya. Kalau di kamar mandi, mau ngapain? Mau kencing. Gulung itu celana, jongkok. Jangan terburu-buru keluar kamar mandi, cuci kaki dulu. Maklum. Kita was-was kan. Sekarang kita ajarin anak kita.
Tapi jangan lupa juga ada lagi perkara yang dianjurkan Nabi Muhammad SAW. Di samping hitan, di samping pertama akikah, habis akikah selesai udah panjang begini hitan. Ada juga yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Perbagus 3 hal ini Pak, yang disuruh Nabi diperbagus terhadap anak kita kalau nanti gedenya nggak mau kecewa. Yang pertama bagus an yuhsinasmuhu, bagus namanya. Nah, nama yang bagus jangan mau kalah sama orang dulu. Dalam satu riwayat hadis, orang-orang dulu aja zaman jahiliyah itu kebanyakan mengambil nama orang-orang terdahulunya, nama-nama kakeknya. Dan juga orang-orang jahiliyah juga sebelum Nabi banyak mengambil nama-nama Nabi. Jadi jangan aneh kalau baca sirah nabawiyah, perjalanan riwayat sejarah Nabi, ada orang-orang kafir yang namanya nama-nama nabi-nabi terdahulu. Apalagi kita muslim, ikutin nama nabi, nama keluarga nabi. Kalau perempuan Fatimah, ya. Kalau misalkan kita pengen anak yang gagah, perkasa, otaknya cerdas, ikutin Ali, ikutin ittiba'an Sayyidina Ali. Kalau pengen rapat, auratnya tertutup, namain anak kita Fatimah. Kalau misalkan kita pengen punya anak kita, kalau perempuan ntar ayu, anggun, rezekinya Masya Allah, tapi terjaga auratnya, terjaga martabatnya, ikutin nama istri Nabi Khadijah al-Kubra. Kalau pengen punya anak gagah perkasa, ditakutin gimana aja, tapi bukan jadi preman, bukan ya. Kasih nama Sayyidina Umar. Sayyidina Umar Pak, jangankan manusia, setan aja terberak-berak sama dia. Beneran, setan aja takut. Sayyidina Umar di ujung gang, dia di ujung gang, setan lewat, dia Sayyidina Umar, terberak-berak tuh. Kayak kucing lihat anjing, lari terberak-berak begitu. Kalau pengen punya anak, jadi bisnismen yang top, hebat hitungannya, soleh, ikutin nama Sayyidina Utsman bin Affan. Tapi pengen punya anak yang wibawa, karakternya bagus di tengah masyarakat, kasih nama Abu Bakar. Ikuti ittiba'an, mengambil ya Rabb, saya namakan anak saya mengikuti nama para sahabat Nabi. Umpama kau redha, kau ikhlas, namanya ikut, sifatnya juga ikut seperti beliau-beliau. Amin ya Rabbal. Kalau misalkan namanya udah terlanjur, nama dunia, ganti, pergi ke Buya, minta sama Buya nama. Tenang aja, gak bayar, asal pulang kita tahu diri dah. Yang kedua, an yuhsinas adabahu. Nah ini nih. Ya, saya sering ulang-ulang, saya Masya Allah kalau lihat tuh di mana dunia sosial media, di Facebook, di IG, waduh, serem anak-anak sekarang. Ya, minta motor nggak dikasih, bapaknya dibacok. Minta motor nggak dikasih, emaknya dibalokin Pak. Lah, tapi yang lebih kejam lagi, ada emak udah tua renta ngambil kayu bakar di pekarangan anak, disidangin dan gak 1 miliar, itu kan gila. Ini setahun semakin kacau. Kalau nggak bagus-bagus kita didik anak, bahaya ntar ketika kita hari itu. Kejadian Bu ya, ini murid Anda sendiri, ini demi Allah ini kejadian. Saya udah bilang, ini anak gua karakternya kagak bagus dari kecil. Saya bilang, kalau lo menurut sama guru-guru pesantren, gak usah pakai tanya bini, gak usah pakai tanya anak, mau apa kagak. Kalau bininya ikhlas apa kagak, gak ada, udah urusan agama. Buat anak bawa pesantren, saya tunjukin ke pesantren yang gratis, udah lo gak usah mikirin biaya. Sementara naik motor sebulan sekali, 2 bulan sekali bawa beras ke sana pesantren Tangerang. Akhirnya dia nggak ikutin omongan saya. Sekarang gede, tiap hari bapaknya ditonjokin. Beneran ini fakta. Saya bilang kalau jadi gua udah ngusir, anak udah diusir, apaan aja nggak dikasih jajan, anak udah gede nggak dikasih jajan, emaknya dipukul, bapaknya lagi sembahyang dijorokin. Dulu ngurusin majelis saya janji kalau nggak ada urusan saya yang berhasil saya beli motor. Saya beli motor nih, motor saya kasih motor ini. Kuncinya diambil, pulangnya udah jadi kecil Pak. Udah habis tuh nih. Motor yang dikasih sama saya buat bapaknya ngaji, dicolong ke anaknya, dijual. Saya bilang tuh, sekarang lo udah nyesel, udah terlambat. Mau diapain? Kalau begitu diusir udah, berantem, bapaknya dipukul, apa lagi udah tinggal angkat doa sama Allah. Jangan juga kalau udah begitu, jangan juga doain anak biar mati buru-buru, jangan. Doain biar anak dapat taufik hidayah.
Makanya saya bilang dari awal tuh nama penting. Dulu ketika saya di Malang, Pak, nama saya Muhammad Fadli. Nama saya ini Muhammad Fadli. Ketemu sama Khalifah, sama Ustaz Al-Alim Al-Habib Muhammad. Saya ditanya, nama itu siapa sebenarnya? Nama ini Muhammad Fadli. Muhammad Fadli. Dia bilang, dulu yang mulia Imam Al-Qutub Al-Habib Al-Musyid Qutub Dr. Sayyidina Habib Abdullah Ibn Al-Imam Muhammad Al-Habib Abu Qadir, kalau dapat di murid 2 namanya atau 3 namanya itu dirubah satu aja. Dia bilang, ente sekarang ada namain Muhammad, Fadlinya nggak ada, cuman panggilan doang. Kenapa? Karena nama pengaruh. Untuk kita nama itu pengaruh. Masukin sekolah. Sekarang udah, Pak, saya jujur aja, kalau saya berhentiin, anak saya udah kagak sekolah lagi. Tinggal yang satu doang. Yang masukin madrasah udah. Yang pertama, yang kedua, yang perawan. Doain aja, Pak, insya Allah ada jodohnya, habaib, saya terima udah. 17 tahun nikah dah, sudah dah. Iya, kalau Saripah nggak ada lama-lama ya. Saya bilang kemana saya yang perawan, lu 18 tahun udah cukup umur lo, ada yang minta, gua kasih lo. Habib baik-baik, dah. Turunan baik-baik, dah. Zuat dah, nikah dah. Gitu kalau habaib. Saya kawinin istri saya 17 tahun, Pak, belum lulus SMA, lagi ujian. Kenapa? Bawa anak perempuan lebih berat ketimbang anak laki. Betul? Iya. Anak perempuan keluar kelayapan, nggak tahu di mana, es cendol nggak pakai kelapa, perut cendol nggak ada bapak. Kalau udah begitu gimana? Betul? Iya kan? Anak laki paling dia mabok, dia berantem, pulang kita gebukin dia, selesai udah. Tapi kalau anak perawan, dia kenapa-napa, sampai hamil luar nikah berzina, ketahuan masyarakat, sampai mati kita tercoreng nama kita, sampai kita mati, sampai tuh anak lahir, cucu kita tuh lahir, tetap aja dibilang ini anak zina. Tuh bahayanya orang perempuan. Makanya kalau punya kita anak perempuan, Pak, di samping namanya bagus, adabnya bagus, ingat pesan Nabi, ingat pesan Allah Subhanahu Wa Taala. Perempuan itu, kita punya anak perempuan tuh bagaikan kita punya mahkota, kita punya berlian. Kalau berlian nih, kita punya anak perempuan, kita punya bini, dia keluar ngablak kemana-mana. Andai kata saya kasih contoh berlian, Pak, berlian kita pakai, kondangan pakai, ke pasar pakai, naik angkot pakai, lama-lama kusem nggak? Kusem. Coba kalau berlian pada tempatnya kita pakai, insya Allah nggak kusem-kusem, betul? Andai kata kita punya anak perawan, dia dari kecil auratnya kita kagak bilangin, Pak. Makanya jangan salahin ntar banyak pelecehan anak-anak kecil. Pedofil di luar bangsa ini siap menerkam. Kenapa? Banyak sekarang dibebasin. Anak kecil dari kecil udah pakai celana pendek, buka aurat. Kita kagak marah, maknya kagak marah. Padahal itu intan permata yang harus kita jaga. Lama-lama kalau punya anak perawan di kampung kita ada perawan, katakan ini nablak dulu. Wah, udah duduk kayak agak sembarangan. Lama-lama saya mau tanya, yang tadinya bapak ngeliatin lama-lama enak, bosan nggak? Bosan. Oh enggak lah. Bosan itu lihat. Jadi kita harus ya dari kecil begini, baik anak laki, anak perempuan. An yuhsinas adabahu, bagusin. Yang terakhir, an yuhsinas maqadahu, tempatnya di mana? Tempatnya kata Nabi kita perhatiin, dia main di mana, dia ngaji di mana, dia belajar di mana. Coba kalau ngajinya kita sembarangan, udah ikut ngaji bagus deh, nggak taunya ngajinya sama rombongan sebelah sono. Ini kalau habis pulang begini, kita dikatain bid'ah di mana kita? Wah, bapak pelaku kemusyrikan, pelaku kemusyrikan. Tahu dah rombongan yang kebanjiran, tahu kan? Iya. Kita tahu tempatnya di mana anak kita, dia mainnya sama siapa, dia ngajinya sama siapa. Kita mesti perhatiin bapak-bapak, ya, karena nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala bukan hanya nikmat berpasang-pasangan, tapi nikmat setelah berpasangan itu punya anak perawan, punya anak laki-laki, itu adalah nikmat tabungan akhirat kita. Kalau kita kagak benar, ntar anak kita kagak benar. Maafil abak fil abna. Mendingan dari sekarang kita rapiin diri kita rajinin kita ngaji. Kemana aja duduk, yuk kita tempat-tempat yang bagus supaya anak kita duduknya di tempat yang bagus. Kita kasih nama anak kita nama yang bagus. Jangan sampai ntar di akhirat bikin malu. Kata siapa di akhirat gak bisa bikin malu? Ada anak yang dari dunia bikin susah gue.
sampai mati bikin susah. Yaumil hisab, setelah dihisab bahwa bapak mau jalan masuk surga, anak kita nuntut, tuh bapak saya tuh, saya minta keadilan ya Rob. Dulu enak-enakan dia ngaji, nggak pernah saya diomelin. Duduk sama kiai, duduk sama habib, dia aja dapat berkah. Saya minta tuntut keadilan. Itu udah di akhirat masih bikin susah sama dia. Betul nggak? Iya. Ada lagi kalau urusan lagi, ada lagi Pak, kalau namanya jelek malu juga kita di akhirat. Iya. Innahum tad'una yaumil qiyamah, ntar kita semuanya dipanggil di yaumil qiyamah, ada absennya di yaumil qiyamah, bi asma'ikum dengan nama kita, wa asma abaikum, dan nama kita dipanggil dengan nama bapak kita. Coba kalau nama kita jelek, Entong bin Bengki, kan kagak enak ya. Orang melihat kita lagi baris yang mana Entong bin Bengki, betul nggak? Iya. Nah kita punya anak perawan, kasih nama Desi bin Hasan. Di akhirat jadi ketawaan. Bapaknya bagus, namanya, anaknya jelek banget. Yang mana namanya? Nah kita dipanggil tuh. Makanya kata Nabi di hadis terakhir kata-kata, "Fasinu asma'akum." Maka bagusinlah buru-buru nama kalian. Nama pengaruh. Ya, maka di sini yuk sama-sama kita bagusin adab kita dulu, kita bagusin akhlak kita bagusin. Biar gimana kalau udah tua namanya jelek? Gak apa-apa Pak, ganti. Timbang bubur merah, bubur putih, betul gak? Undang Buya, undang Ustaz-Ustaz, sama undang An deh. Selesai udah baca tahlil. Iya, itu. Kejauhan dari masjid, bikin di masjid. Rame-rame, Beb saya mau ganti nama, ayo bismillah ganti nama yang bagus. Ya kan? Beli bubur merah, bubur putih. Nggak sampai kita pengajian malam Selasa, sampai 10 liter cukup nggak? Lebih, betul nggak? Udah, urusan amplop gak usah dipikirin, dimasukin. Ya, ini insya Allah kita sampaikan insya Allah manfaat bagi kita. Ya mulai dari sekarang bapak-bapak, ini ada program dari orang-orang kafir, ada program dari orang-orang yang yang benci sama Islam. Mereka nggak ngejar kita, orang-orang tua yang udah duduk di majelis nggak dikejar sama dia. Ini yang dikejar tuh yang di belakang tuh, anak-anak kita tuh yang dikejar. Gitu, mereka punya target dari kecil. Tungguin 5 tahun di tangan kita, maka dia akan rusak agamanya sendiri. Kayak kemarin tuh, ya kan? Alhamdulillah gubernur kita untuk Holy Week dia jual siapa namanya Muhammad sama Maria, ya maksudnya Bunda Maria biar balance. Ternyata Bunda Maria itu kan nama di dalam Nasrani, di dalam Islam siapa? Maria, wanita mulia. Akhirnya ditutup. Yang minum orang Islam, namanya Muhammad minum. Padahal namanya bagus ya. Padahal untuk karena namanya bagus, adabnya jelek, tempatnya nggak tahu, ngajinya di mana, bahkan nggak ngaji, dia berantakan. Allah, ya Allah. Yang kerja orang Islam, jadi pelayannya orang Islam, yang ngitung duitnya orang Islam, jadi tukang sapunya, yang perstupir, yang perstu minuman, yang nganter, yang ngepak, yang masukin ke mobil, yang distribusi, rata-rata orang Islam. Pegawainya, waitersnya, yang laki yang perempuan orang Islam, dia kagak marah. Ya begitu tuh jadi. Tapi Allah punya kepedulian. Allah kasih gerakan daripada kubur kita ditutup 11 tempat dan sekarang seluruh Indonesia udah ditutup. Alhamdulillah. Insya Allah manfaat. Sebelumnya saya minta maaf atas kelebihan waktunya. Para jamaah saya langsung jalan. Kita akan diteruskan maulidnya. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.